gitu. Jadi mengembalikan ke pilkada ke DPRD itu bukan kemunduran, tapi mengembalikan ke demokrasi yang sebenarnya. Akan merenggut hak rakyat untuk berdemokrasi secara langsung atau Enggak, masyarakat sendiri tidak paham secara keseluruhan. apakah hal ini juga tidak akan membuat kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan elit? Pelaksanaan pilkada itu selalu saja menimbulkan inflasi. Kalau misalkan alasannya anggaran gitu kan, apakah Indonesia itu semiskin itu untuk tidak bisa membiayai pilkada yang dilakukan secara langsung gitu? Kontrol legislatifnya pun sangat kurang hari ini. Termasuk dari PAN. Ya, lakukan kaderisasi yang matang sesuai dengan ideologi partainya. Berarti sampai saat ini kaderisasi tersebut belum berjalan utuh. Bukan berjalan, bukan tidak berjalan. Kira-kira kenapa partai politik belum melakukan hal tersebut sampai sejauh ini? Kalau ingin bisik-bisik nih Pak, kemarin dari PAN gitu di pilkada itu habis berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Trian Putra di podcast hari ini, podcast yang dinanti-nanti di langit dan di bumi. Kali ini kita kedatangan tamu seorang politisi dari Kota Tasikmalaya namun menjabat di Kabupaten Tasikmalaya. Ada Pak Asep. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik ya Pak. Harus baik, ini menyambut tahun yang baru. Iya betul, ini tahun baru 2026. Oh iya, sebelumnya saya juga ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman penonton sekalian yang menonton podcast ini. Mungkin sekarang nanti akan ditayangkan di hari Minggu. Oke, jadi ini adalah podcast Pak. Podcast hari ini itu sudah memiliki 3 episode sejauh ini. Jadi podcast ini sebenarnya memang membahas mengenai politik gitu Pak. Nah ini juga kita kebetulan hari ini kita dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk mengobrol bersama politisi, yakni Ketua DPC PAN Kabupaten Tasik. Oh DPD, yeah. DPD ya. Kalau PAN DPD ya Pak. Yeah. DPD PAN Kabupaten Tasik, betul ya Pak? Betul. Nah untuk pertanyaan awal mungkin sebagai pembuka gitu, kenapa sih Pak masuk ke dunia politik? Ya, awalnya sih sebenarnya saya dari mulai kuliah itu tertarik dengan ekonomi. Tapi di ekonominya di bidang sumber daya manusia waktu itu. Nah, tapi karena kami hidup di lingkungan politik gitu, dan juga secara bidang saya di ekonomi juga banyak dipengaruhi oleh kebijakan politik, sehingga saya memilih masuk untuk mengikuti jejak orang tua saya di politik. Gitu. Bapak berasal dari keluarga yang dari politik juga ternyata? Ya kebetulan bapak saya dulu pernah menjabat sebagai Bupati Tasik 2 periode, tahun 2001 sampai 2011. Dan saya dibesarkan di lingkungan politik yang berkaitan dengan politik. Nah, terus selain daripada lingkungan gitu, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk masuk dan terjun langsung? Selain itu juga bahwa pengalaman saya ketika berada di lapangan, membangun perekonomian lewat produksi di tingkat masyarakat, sehingga waktu itu memang untuk bisa meningkatkan produktivitas itu harus diperkuat dengan kebijakan-kebijakan strategis. Yang tentunya sangat berhubungan erat dengan keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan pemerintah. Itu sehingga memang politik itu jadi satu keharusan waktu itu gitu. Ketika kita ingin membangun wilayah perekonomian yang lebih besar, tentunya kebijakan politik ini akan jadi suatu hal yang wajib untuk juga dilaksanakan.
sebagai pendukung pembangunan. Betul. Tapi setahu saya itu orang tua Bapak itu Pak Tatang ya Pak, Ya. itu tuh lahir dan besar di P3. Mungkin kenapa sekarang Bapak memilih di PAN? Oh, iya memang pada tahun 2013 itu bapak saya memang masuk PAN. Oh, Gitu, dan saya ikut. Tetap ikut gitu. Ya, ikut jejak orang tua. Oke. Di PAN gitu. Dan memang awal karir politik saya di Partai Amanat Nasional. Oke, berarti Bapak mulai masuk ke politik itu dari tahun berapa, Pak? 2000 sejak aktif ya aktif di partai itu 2013 2013. awal. 2013 itu udah sekitar berapa tahun? Lebih sekitar berapa? 12 tahun ya? 12 tahun, ya. Pak. 12 tahun. Oh. Berarti tapi sebelum masuk ke politik emang dulu di bidang apa, Pak? Enggak, sebelum masuk ya saya menjalani itu bisnis wirausaha aja sendiri. Oh, memang. Bisnis wirausaha. Oke. Dan 2013 ketika orang tua saya, bapak saya itu masuk PAN, saya ikut gitu, aktif. Ya. Jadi mulai aktif di dunia di organisasi politik baru 2013. 2013. Oke. Nah, terus sekarang mungkin apa namanya di tingkat nasional ada isu nih Pak sebenarnya, kan ada isu terkait dengan pilkada yang mungkin isunya akan dikembalikan kembali kepada pemilihan secara perwakilan oleh DPRD gitu. Ada dari beberapa informasi yang sudah diterima sampai saat ini gitu, sudah ada 3 partai besar yang mendukung hal tersebut gitu. Ada dari Golkar mungkin, terus juga dari PKB, dan teranyar ada dari Gerindra gitu yang disampaikan oleh Menlu Sugiono. Pun kemarin ternyata Mendagri juga mendukung ternyata hal tersebut gitu, walaupun tidak secara resmi gitu. Nah, sebenarnya untuk sikapan bagaimana sih Pak terkait hal ini? Ya, keputusan sistem pemilihan ya, sistem pemilihan yang tadinya langsung oleh rakyat sekarang dikembalikan, itu adalah keputusan bersama. Jadi apapun nanti hasilnya ya kita sebenarnya ikut saja. Hanya saya ingin menggambarkan bahwa banyak orang berpendapat bahwa ketika pemilihan pilkada itu dikembalikan ke DPRD itu dianggap kemunduran demokrasi. Padahal menurut saya bukan kemunduran, tapi memang sudah seharusnya. Dari awal juga seharusnya pemilihan pilkada itu dipilih oleh DPRD. Gitu, karena kita dari Pancasila saja disebutkan sila keempat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu. Dan kita harus menjalankan itu sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi perjalanan reformasi itu sebuah pembelajaran besar. Bahwa memang demokrasi itu yang efektif itu harus melalui kelembagaan. Gitu. Karena kalau kita tetap melaksanakan pemilihan pilkada langsung, itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa memilih seorang pemimpin yang memang benar-benar siap, memang benar-benar berkualitas. Gitu. Karena masyarakat, mohon maaf nih, masyarakat kan tidak semuanya paham terkait bagaimana kondisi seorang pemimpin yang akan dia pilih. Apalagi hari ini yang berjalan di masyarakat itu lebih ke arah pragmatis, gitu. Sehingga ketika memilih seorang pemimpin tidak berstandar lagi pada kualitas, gitu. Nah, itu yang sangat membahayakan kalau terus dibiarkan. Maka kami sangat setuju sebenarnya ketika pilkada itu dikembalikan ke DPRD, gitu. Sehingga anggota-anggota DPRD itu adalah orang-orang terpilih, gitu, dan mewakili masyarakat, gitu.
Jadi ketika memilih seorang pemimpin pun itu mewakili seluruh masyarakat yang dia pimpin gitu. Dan yang paling penting kita bisa memilih sesuai dengan kualitas seorang pemimpin gitu, yang bisa memimpin kabupaten atau kota gitu menjadi lebih baik gitu. Jadi kualitas demokrasinya juga nanti akan baik gitu. Tapi pengertian demokrasi yang yang menyebar di masyarakat saat ini gitu kan adalah pengertian demokrasi dalam arti sempit gitu kan. Yang saya lihat itu seperti ya pokoknya demokrasi adalah one man one vote gitu kan. Terus demokrasi adalah apa namanya? Ya pokoknya orientasinya adalah demokrasi secara demokrasi liberal gitu kan. Nah, bagaimana merubah hal itu gitu kan? Karena sudah melekat di masyarakat bahwa yang disebut demokrasi adalah one man one vote. Ya itu satu kesatuan. Jadi itu juga akan berimbas pada posisi partai politik gitu. Partai politik hari ini memilih seorang calon anggota legislatif pun juga tidak berdasarkan kaderisasi, tidak berdasarkan tingkatan kaderisasi, tapi siapa yang siap, dia mampu gitu, maka dan dia punya kekuatan baik secara finansial maupun secara sosial gitu. Dia kebanyakan itu yang dipilih oleh partai. Realitasnya seperti itu ya? Realitasnya memang seperti itu, dan itu yang harus diperbaiki gitu. Nah, ketika nanti pemilihan pilkada itu ke DPRD, imbasnya partai politik pun nanti harus konsekuensinya harus mempersiapkan calon-calon anggota legislatif juga yang berkualitas, yang bisa mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Nah, gitu. Jadi masyarakat nanti memilih partai, gitu. Memilih partai mana yang menurut dia cocok untuk dipilih, gitu. Dan seluruh aspirasinya disampaikan kepada partai politik. Nah, partai politiklah nanti yang akan menekankan kepada wakil-wakilnya di legislatif untuk memperjuangkan. Salah satunya itu memilih seorang pimpinan di kepala daerah, gitu. Jadi bukan berarti harus memilih langsung, gitu. Tapi kan adanya partai itu, partai adalah tempat langsung yang organisasi yang langsung membina masyarakat, gitu, sesuai dengan ideologinya, sesuai dengan idenya, gitu. Setiap partai kan punya ide, dan masyarakat pun dipersilahkan untuk memilih sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Ini partai mana yang cocok, itu dia akan masuk ke sana, gitu. Dan di partai nanti akan tercipta kaderisasi yang baik, sehingga muncul para pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas yang masuk ke legislatif. Nanti legislatiflah yang memilih pimpinan kepala daerah yang tentunya pasti akan lebih baik pula, gitu. Jadi pemahaman saya yang disebut one man one vote itu dilakukan ketika pemilu, gitu. Dan setelah pemilu itu seluruh suaranya itu dititipkan kepada legislatif. Nah, tapi isu yang dilontarkan oleh pemerintah, khususnya ya oleh Prabowo dan mungkin oleh beberapa seperti petinggi di Gerindra kemarin, Menteri Sugiono, itu adalah isu mengenai efisiensi anggaran gitu kan. Apakah sebenarnya kalau misalkan alasannya anggaran gitu kan, apakah Indonesia itu semiskin itu untuk tidak bisa membiayai pilkada yang dilakukan secara langsung gitu kan? Atau apakah kemudian pilkada yang dilakukan di DPRD gitu kan, dipilih oleh DPRD itu akan membuat ongkos lebih murah gitu? Apakah hal tersebut berkorelasi? Sebetulnya itu efek dari pilkada itu bukan hanya sekedar penghamburan anggaran, tapi efek dari pelaksanaan pilkada itu selalu saja menimbulkan inflasi, sehingga efeknya keseluruhan, gitu.
Bisa saja setiap pilkada Indonesia mampu membiayai gitu. Tapi kalau ada cara yang lebih baik gitu, kenapa tidak dilakukan? Gitu. Dan itu jelas sangat banyak mengurangi anggaran gitu. Bayangkan saja di Tasik saja gitu. Di Tasik setiap pilkada itu pemerintah harus menyediakan anggaran 100 sampai 150 miliar setiap pilkada. Gitu. Nah, kalau dikembalikan kepada legislatif kan tidak mungkin menghabiskan anggaran sebesar itu. Dan yang terpenting, anggaran sebesar itu kan bisa dimanfaatkan ke suatu hal yang lebih baik, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, maksud pemerintah gitu, menggambarkan efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah tidak mampu, tapi ada kemanfaatan yang lebih ketika pilkada itu dikembalikan kepada legislatif. Pertama, perputaran ekonomi juga akan stabil karena tidak akan terjadi inflasi yang terjadi secara tiba-tiba gitu setiap pilkada. Gitu. Yang kedua, ada kemanfaatan lebih gitu, untuk masyarakat ketika anggaran pilkada dialihkan kepada hal-hal yang lebih strategis yang berkaitan dengan kepentingan rakyat gitu. Kemudian kalau melihat pengalaman gitu kan, karena kan sebenarnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga pernah dilaksanakan di Indonesia gitu kan pada masa Orde Baru gitu. Terus kemudian diubah oleh reformasi gitu kan. Kemudian ini adalah merupakan yang jadinya satu cita-cita reformasi gitu. Nah, pun Indonesia udah beberapa kali melaksanakan beberapa sistem pemilihan kepala daerah yang di Orde Baru lama mungkin pernah juga ditunjuk langsung, terus kemudian dipilih oleh DPRD, dan kemudian sekarang dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, kemudian hal ini apakah sebenarnya tidak akan merenggut hak rakyat untuk berdemokrasi secara langsung? Enggak. Dari dulu juga sebenarnya sebelum reformasi itu hak rakyat itu tidak pernah terganggu sebenarnya. Gitu. Hanya terbatasi saja oleh Orde Baru. Gitu. Dan pemahaman saya reformasi itu sebuah bentuk ekspresi yang keluar karena ada tekanan yang luar biasa di Orde Baru. Betul. Dan ekspresi itu dilakukan secara spontanitas. Sehingga ya kecilnya begini, ketika Orde Baru tumbang, reformasi muncul, reformasi mencoba hal baru untuk membuat pembeda dari Orde Baru. Oh, mungkin harus gini. Tapi ternyata keputusan itu bukan hasil kajian yang matang. Gitu. Bukan hasil kajian yang matang. Sehingga hari ini setelah 25 tahun reformasi, gitu, para pemimpin bangsa mengkaji kembali gitu, bahwa ternyata itu yang dilakukan oleh reformasi itu tidak sepenuhnya berhasil. Gitu. Jadi mengembalikan ke pilkada ke DPRD itu bukan kemunduran, tapi mengembalikan ke demokrasi yang sebenarnya. Gitu. Bahwa demokrasi yang sebenarnya itu seperti ini. Gitu. Ada perwakilan, apalagi kita berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila menyebutkan demikian. Gitu. Nah, kemudian terjadilah gitu pro kontra memang terkait hal ini gitu. Memang sebenarnya isu ini bergulir itu udah cukup lama gitu. Namun sepertinya ditaikan sedikit demi sedikit, tidak terlalu ini karena isunya mungkin 5 tahunan. Nah, kemudian apakah hal ini sebenarnya ada yang melihat gitu di media sosial gitu kan, karena isu ini lahir kemudian setelah putusan MK yang mengenai pemisahan antara pemilihan tingkat pusat dan pemilihan tingkat daerah. Apakah ini sebenarnya inisiasi untuk menghindari putusan itu gitu? Karena kan apakah sebenarnya ini tuh satu bentuk untuk penghindaran keputusan itu? Karena kalau melihat ya bagaimana ide dari putusan MK yang memisahkan pemilihan pusat dan daerah itu tuh
belum ada ide yang muncul untuk bagaimana mengatur hal tersebut. Apakah ini adalah satu jalan pintas gitu yang dilakukan atau bagaimana? Atau emang enggak sih, sebenarnya itu bukan, belum menjadi keputusan yang final gitu. Jadi legislatif atau DPR RI lah, DPR RI juga akan mengkaji kembali secara keseluruhan, sehingga sekarang dalam prolegnas juga memunculkan undang-undang pemilu yang baru. Betul. Itu sehingga apapun nanti keputusan yang berkaitan dengan keputusan MK dan lain-lain itu akan dikaji secara matang, bagaimana jalan terbaik untuk itu melaksanakan pemilu dan pilkada ke depan. Nah, saya perlu menegaskan kembali, Pak, apa sebenarnya untung dan ruginya untuk pilkada yang dilakukan oleh DPRD ini, Pak? Ya tadi pertama kita berharap gitu bahwa ke depan pemimpin di daerah itu atau pemimpin negara itu adalah pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang dipilih berdasarkan kemampuannya, bukan hanya berdasarkan nilai finansialnya gitu. Karena proses di DPRD ini akan menjadi lebih strategis. Itu nanti ketika pemilihan dikembalikan ke DPRD, DPRD akan terus mengkaji secara betul-betul bagaimana seorang kepala daerah itu menjabarkan visi misi, menjabarkan strategi kepembangunan ke depan, dan DPRD akan paham karena mereka akan paham proses dari awal sampai akhir yang masyarakat sendiri tidak paham secara keseluruhan. Gitu. Nah, saya tegaskan kembali bahwa hari ini pro dan kontra itu ya biasa. Kenapa? Karena tidak adanya pembinaan politik secara langsung kepada masyarakat. Yang itunya harusnya dilakukan oleh partai politik. Gitu. Jadi nanti partai politik itu mengajarkan, memahamkan gitu, menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bentuk negara yang seutuhnya, sehingga dia paham, dia akan memposisikan diri. Gitu. Dan apapun nanti yang disampaikan itu harus melewati partai politik. Gitu. Kira-kira kenapa partai politik belum melakukan hal tersebut sampai sejauh ini? Nah, karena kan sistemnya kemarin tidak seperti itu. Itu. Nah, ketika kembali lagi ketika konsep ini benar dilaksanakan gitu, pilkada dipilih oleh DPRD atau dikembalikan kepada lembaganya lah gitu. Nah, mau tidak mau partai politik harus kembali lagi melakukan kaderisasi yang matang ke bawah gitu. Dan itu dalam proses kaderisasi itulah itu seluruh partai politik akan bersaing meyakinkan masyarakat terkait dengan ide dari partainya. Gitu. Nah, di sanalah masyarakat akan paham terkait dengan sistem demokrasi yang seutuhnya. Itu pembinaan politik di sana dilaksanakannya. Nah, hari ini kenapa tidak dilaksanakan? Karena kalau melaksanakan pemilihan secara langsung itu, nah masyarakat itu tidak memilih berdasarkan kualitas pemimpinnya hari ini, sehingga sulit untuk kami partai politik untuk melakukan pendidikan politik karena tergerus oleh isu yang lebih besar daripada yang kami miliki. Contoh gini lah, kemarin ketika pemilihan presiden dilakukan serentak sampai ke pemilihan DPRD ke bawah, gitu. Nah, isu yang besarnya kan di presiden, di atas. Nah, kita nggak kebagian di sini, gitu. Mungkin salah satu opsi kenapa harus dipisahkan itu supaya isu-isu daerah pun tidak terlupakan gitu, tidak hilang gitu. Betul. Oke. Nah, kemudian apakah hal ini juga tidak akan membuat kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan elit? Enggak juga. Ini
sejarah mengatakan gitu di Indonesia yang sudah pernah melakukan ini. Apakah itu terjadi? Apakah selama Orde Lama, Orde Baru gitu, yang dimaksudkan tadi itu terjadi? Pan enggak gitu. Tetap sama gitu. Masyarakat punya hak, tapi sebesar apa mereka berjuang mempertahankan ideologinya. Gitu. Oke. Nah, kemudian tadi juga sudah dibahas ya mengenai ketakutan mengenai kemunduran demokrasi gitu ya. Karena ya tadi bahwa di masyarakat memang kurang sosialisasi mungkin dari partai politik yang harusnya melakukan sosialisasi terkait dengan demokrasi itu sendiri di Indonesia, khususnya demokrasi Indonesia gitu kan. Karena demokrasi Indonesia kan salah satu demokrasi yang cukup khas gitu kan ya, demokrasi Pancasila itu gitu kan. Nah, kemudian untuk konteks di Kabupaten Tasik nih Pak, kita masuk di konteks Kabupaten Tasik. Nah, menurut Bapak itu pilkada yang tidak langsung ini gitu kan, apakah akan membuat masyarakat itu dewasa dalam berpolitik atau tidak? Ya, tidak bisa berubah secara singkat gitu. Karena masyarakat sudah 25 tahun sekarang ini direformasi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seperti yang lalu gitu. Jadi perubahannya akan bertahap gitu. Mungkin akan ada kekagetan terjadi di masyarakat, tapi itu hanya awal saja. Mungkin 1 atau 2 periode ke depan itu akan menjadi lebih baik. Itu akan kembali seperti semula gitu pada waktu sebelum kita gitu. Baik. Nah, terus juga Bapak kan mungkin sudah dari 2013 ya sampai 2025 itu juga udah melaksanakan mungkin mendukung atau mengusung calon-calon dari kepala daerah gitu. Nah, apakah hal ini maksudnya apa sih tantangan Bapak khususnya gitu ya pada saat demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung khususnya di Kabupaten Tasik gitu Pak? Apakah ada tantangan khusus mengenai pilkada langsung ini sehingga kemudian urgensinya harus dikembalikan kepada DPRD? Ya, banyak sekali orang-orang gitu yang sangat berpotensi gitu, yang sangat paham terkait dengan pemerintah gitu. Politisi-politisi yang senior saya juga banyak gitu. Yang dia benar-benar memahami bagaimana melangkah politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi ketika dilakukan secara langsung, mereka rata-rata terkendala terkait dengan kemampuan finansial. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Gitu. Jadi orang-orang yang berkualitas hari ini, para pemimpin yang berkualitas tersingkirkan oleh orang-orang yang punya finansial yang banyak gitu. Sehingga tidak ada kualitas lagi di sana. Nah, itu yang sebenarnya ingin dirubah gitu. Biar nanti para calon-calon pemimpin yang akan bersaing di pilkada itu, dia akan benar-benar bersaing melalui idenya gitu, bukan melalui berapa kemampuan finansial mereka. Tapi dia benar-benar akan menyampaikan sehingga kajian-kajian strategisnya akan muncul di sana. Gitu. Dan saya menggambarkan gitu sebagai jaminannya ke depan bahwa ketika ini terjadi, bahwa pasti akan menciptakan para pemimpin-pemimpin yang benar-benar paham, yang berkualitas sebagai pemimpin di kenegaraan gitu, di negara. Nah, kemudian kalau membahas Kabupaten Tasik dan Tasik mungkin ya, karena dulu itu sempat ada istilah mungkin Tasik teh kota santri gitu. Nah, sebenarnya pilkada secara langsung ini apakah kemudian akan kembali mengangkat eksistensi pesantren, kemudian dominasi pesantren kembali, itu apakah akan mungkin? Karena sejauh ini sampai saat ini gitu di beberapa tempat khususnya yang sudah mungkin masuk ke daerah perkotaan gitu kan,
peran kiai gitu kan, peran pesantren itu sudah tidak kelihatan dalam politik, khususnya dalam pilkada pemilihan langsung gitu. Apakah sebenarnya hal ini juga akan kemudian memunculkan itu kembali? Ya, sebetulnya itu bukan pilihan gitu. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sudah sepakat gitu, melalui DPRD dan pemerintah bahwa 20 tahun ke depan Kabupaten Tasikmalaya masih mengusung religius Islami. Itu yang pertama. Yang kedua itu bahwa suatu daerah akan kuat, suatu daerah akan bertahan ketika dia tahu akan sejarahnya. Gitu. Dan sejarah Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa peran pesantren, peran ulama itu sudah berjalan dari mulai awal berdirinya Kabupaten Tasik. Bahkan gitu, berjalan sebelum adanya pemerintahan. Gitu. Dengan munculnya konsep Galunggung Ngadeg Tumenggung itu kan bukan hari ini. Gitu. Lalu diperkuat dengan Sukapura Ngadaun Ngora. Itu kan bukan hari ini. Itu berjalan selama ratusan tahun yang lalu. Di Tasikmalaya, sehingga bukan pilihan. Kabupaten Tasikmalaya wajib bahwa ketika seorang pemimpin memimpin Kabupaten Tasik, kewajiban pertama adalah mempertahankan eksistensi pesantren dan menitik beratkan kebijakannya itu berdasarkan hasil komunikasi dengan para ulama di Kabupaten Tasik. Karena mereka lah yang sejatinya pemilik Kabupaten Tasik, yang sejatinya paham akan kondisi Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Gitu. Sehingga harus dikembalikan. Nah, kalau hari ini tidak berjalan, nah itulah karena kontrol legislatifnya pun sangat kurang hari ini. Termasuk dari PAN. Ya, bukan hanya satu lembaga, tapi kelembagaan keseluruhan itu berkaitan dengan fungsi legislatifnya hari ini. Secara perundang-undangan, legislatif itu lemah hari ini. Itu beda dengan yang dulu. Ya, mudah-mudahan ini ketika ini dikembalikan, semua peran DPRD pun akan kembali seperti dulu. Kalau dulu, gitu, ketika legislatif eksekutif tidak melaksanakan itu apa yang menjadi visi misi yang telah dituangkan, maka legislatif itu berhak untuk mengkaji ulang apakah ini layak diteruskan atau tidak, dan bisa menolak pertanggungjawaban. Itu waktu dulu. Hari ini itu laporan pertanggungjawaban yang dibahas oleh legislatif itu hanya sebatas rekomendasi. Sehingga tidak punya kekuatan gitu. Nah, inilah yang harus dikaji benar-benar, kenapa itu bahwa demokrasi itu harus dikembalikan seperti yang dulu, sehingga peran wakil rakyat itu sangat kuat gitu. Jadi sekarang DPRD terus ditekan oleh masyarakat harus memperjuangkan aspirasinya, tapi secara perundang-undangan dia berada di posisi yang lemah hari ini. Gitu. Nah, itulah kenapa saya berharap bahwa peraturan ini harus kembali. Gitu. Sehingga kekuatan legislatifnya akan kembali seperti dulu, menjadi kekuatan yang kuat, mewakili, benar-benar mewakili masyarakat. Kalau ada pemimpin kepala daerah yang tidak menjalankan sesuai dengan perintah perundang-undangan yang telah disepakati, maka ini harus ada langkah strategis secara politik untuk mengingatkan. Berarti dalam pandangannya sampai saat ini betul Bapak setuju mengenai pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung, maksudnya oleh DPRD begitu ya. Nah, kemudian ya tadi tantangannya bagaimana menghadapi masyarakat yang tidak menerima akan hal itu gitu ya. Pokoknya karena susah sekarang gitu kan, karena kalau melihat di sosial media gitu, gejolak ini tuh sangat komentar dipenuhi oleh. Sebenarnya saya ingin bertanya kembali, ini masyarakat yang mana yang tidak setuju sebenarnya? Gitu. Karena masyarakat yang bawah itu sebenarnya apapun sistemnya, itu dia akan mengikuti. Yang terpenting hari ini
gitu. Yang terpenting untuk masyarakat kecil di bawah itu mereka terjamin hidup dan kehidupannya selesai gitu. Dan saya menganggap kalau ini tetap menjadi polemik, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang akan mengganggu stabilitas negara. Saya kira lebih mengarah ke arah sana. Karena saya menganggap bahwa apapun nanti keputusan pemerintah gitu, yang diambil, kebijakan politik yang diambil, itu pasti bertujuan yang terbaik. Hasil dari kajian-kajian yang telah terjadi. Gitu. Kalau lihat sejarah gitu, perjalanan Indonesia itu dari mulai kemerdekaan sampai sekarang itu melalui beberapa fase gitu. Fase revolusi, orde lama, terus orde baru, reformasi, dan itu menjadi kajian secara keseluruhan karena sebentar lagi Indonesia akan sampai pada 100 tahun awal dari mulai kemerdekaan 2045. Nah, itu akan menyambut ke sana. Apakah Indonesia ini akan bertahan setelah menjalani proses sejarah selama 100 tahun atau akan melemah gitu. Nah, ini pertaruhannya. Sehingga hari ini kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah bertujuan ke arah sana, mempertahankan keutuhan Indonesia setelah 100 tahun berjalan. Nah, apakah akan kuat atau tidak ya, itu juga tantangan yang besar. Nah, tapi kemudian muncul anggapan bahwa nanti akan terjadinya sentralisasi kembali gitu mengenai otonomi daerah lah, mengenai ini, mengenai itu. Kemudian kan nanti apakah kemudian DPRD di daerah tingkat 1 atau tingkat 2 gitu, apakah nanti kemudian akan independen, akan memutuskan hal tersebut secara sendiri atau secara mungkin secara daerahnya gitu. Apakah kemungkinan akan kembali meminta arahan dari pusat tuh bagaimana Pak? Ya, saya berharap bahwa keputusan politik yang diambil oleh pemerintah hari ini dijalankan secara seutuhnya. Gitu, tidak setengah-setengah. Kalau kita ingin mengembalikan sistem demokrasi yang baik, maka seluruh pengaturannya itu harus diterapkan secara utuh, gitu. Jangan setengah-setengah. Gitu. Nah, saya berharap sih antara pusat dan daerah itu memiliki kebijakan sendiri, tidak terpusat ke sana. Kenapa? Karena yang paham orang daerah itu ya kita di daerah, gitu. Orang-orang yang ada di pusat itu belum tentu mengetahui secara keseluruhan karena banyak gitu. Itu kalau pilkada dilakukan serentak gitu, ada berapa ratus daerah di Indonesia sehingga fokus pemerintah partai politik di pusat itu kan tidak bisa mengkaji secara keseluruhan. Jadi saya berharap ada kebijakan yang dijalankan secara utuh bahwa nanti daerah punya otonominya sendiri gitu. Di provinsi juga, di pusat juga. Sehingga nanti kajian politiknya akan strategis, akan lebih strategis gitu. Sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian apakah sampai saat ini gitu berarti pusat dan daerah itu masih terpusat di pusat gitu kebijakannya sampai sekarang? Iya kan, ini pengaturan yang barunya juga belum muncul. Nah, yang kemarin berjalan kan kita masih terpusat. Semua partai itu bukan hanya kita, tapi semuanya juga terpusat. Gitu. Sehingga pengaturan untuk pemilihan kepala daerah sangat ditentukan oleh pusat. Nah, kemudian apa sih sebenarnya hal penting yang perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan untuk isu ini, Pak? Yang paling penting supaya ini bisa berjalan, ya menurut saya itu peran partai politik yang harus ditingkatkan. Gitu. Dari mulai pusat sampai daerah. Partai politik harus benar-benar menjalankan kaderisasi
ke tingkat masyarakat, sampai tingkat masyarakat paling bawah. Sehingga masyarakat akan paham apa sebenarnya tujuan formulasi pengaturan demokrasi yang seperti digambarkan tadi. Gitu. Itu titik awal pertama. Peran partai politik harus segera ditingkatkan. Gitu. Lakukan kaderisasi yang matang sesuai dengan ideologi partainya. Berarti sampai saat ini kaderisasi tersebut belum berjalan utuh. Iya, bukan berjalan, bukan tidak berjalan, tapi tidak berjalan sesuai dengan standarisasi yang ideal gitu. Nah, itu yang sekarang terjadi gitu. Nah, saya sekarang juga sudah mempersiapkan diri secara pribadi. Kami organisasi gitu, Parpol, Partai Amanat Nasional di Kabupaten juga sudah mempersiapkan diri apabila pengaturan itu terjadi. Gitu. Perundang-undangan itu dirubah menuju ke arah sana, dan kita udah benar-benar siap. Sehingga mulai hari ini saya juga melaksanakan itu, melakukan kaderisasi sampai ke tingkat paling bawah. Gitu, menyampaikan ideologi partai, gitu, program strategis, dan komitmen yang dijalankan, komitmen partai politik kepada masyarakat yang dijelaskan secara konsisten terus-menerus. Betul. Tanpa karena terputus. Kalau melihat sampai sekarang gitu ya, anggota dewan, anggota legislatif yang turun ke masyarakat itu hanya sebatas seremonial gitu kan. Seperti nilai-nilai Pancasila, terus juga yang penyampaian yang sebenarnya tidak selalu penting disampaikan gitu kan. Hanya sebatasnya seremonial, kemudian masyarakat mendapat amplop, masyarakat mendapat sembako, udah gitu doang gitu. Sampai sekarang hal itu yang terjadi seperti itu gitu. Kemudian kalau misalkan hal tersebut, hal tadi yang disampaikan Bapak terjadi, sosialisasinya betul, kemudian pendidikan politiknya juga betul dari partai politik, itu mungkin salah satu hal yang cukup bagus gitu, dan mungkin akan mendewasakan masyarakat secara politik gitu kan. Nah, kemudian tadi ya berarti di Tasikmalaya gitu ya, khususnya di seluruh Indonesia gitu ya, akan kemudian cocok kembali untuk pemilihan yang dilakukan oleh DPRD gitu Pak. Iya. Karena kalau melihat di Kabupaten Tasik gitu Pak, di 2000 berarti 2000 berapa di pemilihan kepala daerah tuh terjadi semenjak Bapak masuk ke politik? 2016. Sebenarnya saya mengikuti dari tahun 2011. 2006 malah. 2006 ketika bapak saya mencalonkan diri untuk yang periode kedua, dan pemilihan pertama pilkada. Iya betul, pemilihan langsung ya, langsung pertama ya oleh masyarakat 2006. Itu lalu 2011 pemilihan yang langsung yang diikuti oleh calon yang banyak waktu itu, sampai 8 orang pasangan, 8 pasangan calon. Lalu 2016 pilkada tunggal, calon tunggal. Oh iya betul. Gitu. Dan 2021 normal biasa. Kemarin terakhir 2019 2020 waktu itu. Kemarin terakhir 2024 2025 itu kita 2 kali melakukan pilkada. Itu jadi pengalaman di Tasik itu lengkap sebenarnya, dijalanin semua dari mulai pertama. Apalagi di Kabupaten Tasik kan kemarin PSU ya Pak ya? Iya PSU 2 kali kan. 2 kali berarti. Gitu. Jadi dan modal yang dikeluarkan pun lebih besar tentunya oleh partai politik. Pengalaman pesta demokrasi di Kabupaten Tasik itu lengkap. Gitu. Lengkap. Oke, berarti kalau ingin bisik-bisik nih Pak, kemarin dari PAN gitu, di pilkada itu habis berapa sih Pak? Kami kan tidak ikut mencalonkan diri dari internal. Tidak ada calon dari internal. Ya, dari keputusan pusat bahwa kami mendukung calon dari partai lain. Itu. Jadi ya saya
tidak terlalu mengetahui secara keseluruhan ya berapa yang mereka. Tapi pengalaman sebelumnya? Ya tidak bisa dipastikan sih. Pengalaman sebelumnya memang relatif, ada yang besar, ada yang kecil. Oh gitu. Karena wilayah Kabupaten Tasik itu wilayah kayak kabupaten yang luas gitu kan Pak, yang dan juga berbentuk lingkaran khususnya karena melihat pusat pemerintahan ada di Singaparna gitu, kemudian yang di pelosok Cipatujah bagaimana gitu kan, tuh salah satu mungkin tantangan juga kan untuk kampanye dan lain sebagainya, dan juga mungkin itu akan memerlukan ongkos yang lebih besar untuk melaksanakan hal tersebut gitu. Nah, memang kalau secara logika dipikirkan gitu, apa hal itu memang terlihat untuk mengurangi kos politik yang besar khususnya di Kabupaten Tasik ya. Kalau di kota mah kan cuma saguliwek gitu. Sedikit gitulah ya, apa namanya, wilayahnya juga, jadi mungkin lebih ini. Nah, oke, mungkin terakhir Pak untuk closing statement nih, bagaimana sih pesan-pesan yang disampaikan atau apapun ya, closing statement untuk podcast kali ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan gini, bahwa keputusan saya melaksanakan pengabdian di bidang politik itu bukan hanya sekedar profesi, tapi itu adalah kewajiban diri saya itu sebagai insan manusia, bahwa kita harus menjadi pemimpin di dunia. Kita harus menjadi khalifah di muka bumi. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang harus dijalankan. Sehingga itu konsekuensi logis. Dan memilih bidang di politik itu adalah perjalanan waktu yang terbentuk dalam waktu yang lama gitu. Dan saya benar-benar mengabdikan diri saya di bidang ini itu untuk menjalankan perintahnya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan saya tetap konsisten gitu, untuk terus berjuang gitu, dan membawa masyarakat menjadi lebih baik itu. Dan terpenting kita bisa menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu saja yang terpenting bagi saya. Terima kasih. Oke, bagaimana menurut pemirsa di rumah? Apakah pilkada dilaksanakan secara langsung atau lebih baik dilaksanakan oleh DPRD? Silahkan drop di kolom komentar, dan terima kasih Pak Asep sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara, ngobrol bersama kita di podcast hari ini. Kemudian di Akal Politik, saya Noval Trian Putra dan Pak Asep pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast hari ini kita akhiri.